ثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى قوله وزاد الطبراني ya وزاد الطبراني وزاد الطبراني وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت وزاد الطبراني والبيهقي ولن بيصب الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت إن لفظ ولا يعز من عاديت ولا يعز لن رمل يومن sapa wong adaita kang musuhi sapa panjenengan ing wong niku Zadan Nasa'i nambahi sapa Imam Nasa'i min wajhin akhara saking jalur kang liya fi akhirih ing dalam akhire wajhan akhar wa sallallahu ala nabiyyi ing lafaz ziyadahe lafaz wa sallallahu ala nabi walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lan kedue riwayat Imam Baihaqi saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawasapa Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna iku ngajari sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing kita ngajari ing kita doaan ing donga nad'u kang doa sapa kita bihi kelawan doa fil qunuti ing dalem kunut min salati subahi saking salat subuh wa fi sanadihi dha'fun lan iku ing dalam sanate Imam Baihaqi dha'fun ana dhaif sifat dhaif masih nerangke doa kunut kemarin sudah dibahas lafaz-lafaznya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidina Al Hasan bin Ali. Doa kunut penting, maknanya sangat bagus. Kita sangat hajat sama isi doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Fi man hadait bukan hadait, bukan. Kadang arek-arek fi man hadait dipadake wa afait hadait salahane pendek. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait la afait panjang wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sekarang ada tambahan Imam Tabrani sama Imam Baihaqi, tambahan lafaz wala ya'izzu man adait. Ba'dane innahu la yadhillu man walait, ada tambahan wala ya'izzu man adait. Setelah itu tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu tambahan riwayat dari jalurnya At-Tabrani dan jalurnya Al-Baihaqi. Tambahan bukan tambahannya rawi, tambahan yang diterima rawi, yang disandarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sumbernya tetap Nabi, cuma disebut tambahan, yakni tambahan riwayat yang diterima rawi yang tidak ada di rawi yang lain. Zadan Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih. Imam Nasa'i punya tambahan, bukan dari Imam Nasa'i, nambahi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima jalur An-Nasa'i. Tapi dari jalur yang selainnya tadi, kalau tadi rawahul khamsah An-Nasa'i masuk, tapi ada yang Imam Nasa'i khusus punya jalur lain lagi, tambahan wa sallallahu ala nabi, tambahan sholawat Nabi. Wa sallallahu ala nabi itu Imam Syafi'i juga menjadikannya sholawat Nabi dalam doa kunut itu termasuk sunnah apaat yang kalau ditinggal
Yaitu disunnahkan sujud sahwi buat nambeli. Imam Syafi'i akhirnya mengatakan sujud sahwi sunnah dilakukan. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam menurut Imam Syafi'i. Sunnah dilakukan ketika tarku ba'dhin min ab'adis salah walau harfan, meninggalkan sunnah ab'ad dari semua sunnah ab'adis salat meskipun sak huruf. Sunnah ab'adis salat pertama al-qiyam lil qunut, tasyahud awal. Tasyahud awal bagi salat yang punya tasyahud awal, contohnya zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua al-qiyam lil qunut. Yang ketiga al-qunut, doa kunutnya. Yang keempat as-salatu ala nabi fil qunut. Yang kelima as-salatu alal al fil qunut. Yang keenam as-salatu ala nabi fi as-salatu ala nabi as-salatu ala nabi fi tasyahudil awal. Yang ketujuh as-salatu alal al fi tasyahudil akhir. Itu semua ab'adus salah. Itu kalau ditinggal meskipun sak huruf saja ditinggal ditambeli sujud sahwi. Bayangke meskipun sak huruf. Makanya ketika mubtadiin pemula itu kiai kita, guru kita lek merhatekke makhraj, tasydid, gunnah khususnya ketika Fatihah, kemudian ketika tasyahud akhir at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai dijaga. Soalnya walau harfan itu masuk, tapi enggak termasuk kunut. Soalnya kunut bukan rukun kaulinya salat, tapi ab'adus salah. Yang kedua, sujud sahwi sunnah dilakukan ketika pertama tarku ba'dhin min ab'adis salah, meninggalkan satu sunnah ab'ad dari sekian tadi semua ab'ad-ab'adnya salat, sunnah ab'adis salat. Yang kedua ziyadatu naklu ruknin qauliyin fi ghairi mahallih, memindah rukun qaul di selain tempatnya. Kok terjadi ngatek kok at-tahiyyatul mubarakatus saking gerambiange, berarti mestinya Fatihah malah baca tahiyyat, ketika lungguh tasyahud malah baca alhamdulillahirabbil alamin, malah baca Fatihah. Itu enggak sengaja memindah rukun qaul di selain tempatnya, memindah rukun qaul selain tempatnya. Itu ditambeli sujud sahwi soalnya cacat, ada cacatnya. Yang ketiga fi'lu syai'in yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu in fu'ila sahwan, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan nek jarak, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan kalau sengaja, dan itu tidak membatalkan kalau tidak sengaja, dan dilakukan tidak sengaja, maka sujud sahwi yang ada. Contohnya menelan sebagian makanan sedikit, lupa kalau dia sholat, ketika menelan kok sengaja batal meskipun sidik. Tapi kalau dia lupa, tidak sengaja, atau tidak sengaja misal ketika menelan ludah itu nggak bisa menghindarkan makanannya, akhirnya ikut ketelen, nggak sengaja dan sedikit, akhirnya ketelen dan tidak sengaja, nggak bisa menghindarkan, soalnya dia dipaksa menelan ludah, itu mesti kita itu sujud sahwi. Soalnya ketika melakukan tidak sengaja, bukan tidak sengaja, sahwan, lupa.
bukan tidak sengaja. In fu'ila sahwan, kalau dilakukan dengan lupa atau lalai. Kemudian ihtimalu ziyadati ruknin, mungkin persangkaan ada tambahan rukun yang dilakukan. Persangkaan adanya tambahan rukun yang dilakukan. Contohnya orang ketika dia syak 3 atau 4 ya, ambil piro? 3, tapi ada ihtimal 4 ya. Wong syak, bukan dhon, syak 3 apa 4, ambil 3. Berarti lakukan tambah 1. Tapi ihtimal sudah 4 belum? Memper sudah 4 belum? Sama-sama memper ya. 3 memper, 4 memper, kita ambil 3, tapi kan memper 4. Nah, tetap kita disunnahkan sujud sahwi. Ketika ada keraguan-raguan rokaat, meskipun kita mengambil yang 3, nambahi 1 sah, tapi tetap disunnahake sujud sahwi. Soalnya wujudnya syak itu termasuk cacat di dalam sholat. Tambele sujud sahwi. Nah, termasuk sujud sahwi itu meninggalkan ba'dun min ab'adis shalah. Termasuk sujud sahwi meninggalkan ba'dun min ab'adis shalah. Yaitu dia meninggalkan kunut atau berdirinya kunut, atau meskipun sak huruf dari doa kunut, ya iki doane. Meskipun sak huruf. Allahumma hdini fiman hadai fiman hadai wa'afini fiman afai, kurang tak kan? Fiman afai, bukan afai, kurang tak? Ya sujud sahwi walau harfan. Atau apalagi kok ninggal 1 kalimat, nisbatnya kita menggunakan wala ya'izzu man adait, kita pakai dalam ijtihad Imam Syafi'i. Itu termasuk dipakai, ya berarti nek meninggalkan ya termasuk sujud sahwi. Itu sunnah. Tapi jangan dilakukan nisbatnya kita imam, makmumin tidak paham kekurangan kita. Itu kita jangan lakukan, soalnya sujud sahwi hukumnya sunnah, marai makmum bingung. Beda nek misal imam ketika sujud sahwi dilakukan ketika ihtimal ziyadatu ruknin, nah itu baru ketika member 3 atau 4 terus kita pilih 3, atau kita ketika duduk tasyahud akhir ada yang mengatakan subhanallah, akhirnya kita oh iya mungkin kurang, nah itu baru sujud sahwi, soalnya makmum tahu kita cacatnya di mana. Tapi nek sekiranya hanya tarku harfan min doa kunut, ya nggak perlu sujud sahwi, makmum bingung soalnya dohire nggak ada yang cacat. Atau misal meninggalkan tasyahud awal, baru kita sujud sahwi, soalnya itu maklum bagi makmum tadi belum tasyahud awal. Tapi kalau yang tidak jelas, makmum malah bingung kok sujud sahwi. Itu nek sendirian, nah itu amal kayak apa-apa. Ada tambahan dari Imam Nasai di dalam akhirnya kunut wasallallahu ala nabi. Imam Syafi'i memasukkan salawat ala nabi termasuk ba'dun min ab'adis salah, termasuk sunnah ab'adnya salat. Termasuk Imam Syafi'i juga menambahkan termasuk ab'ad yaitu salawat alal al fil kunut. Salawat alal al fil kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kok meninggalkan wa alal al berarti meninggalkan sunnah ab'ad, termasuk meskipun awalnya dibaca semua. Soalnya salawat alal al termasuk ab'adnya salat menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Salawat ala sahabah sebagian ulama memakai, sebagian tidak. Bagi yang memakai kiasan ala ahlil bait, kiasan ala alin nabi, mengkiaskan kepada keluarga Nabi. Akhirnya mereka memakai salawat ala nabi wa alihi wa sahbihi
Wa sahbihi diikutke soalnya kias alal al. Akhirnya diikutke, tidak masalah. Tapi sebagian ulama mengatakan la kiasa li ahlil bait, tidak ada kias buat ahlul bait, khusus ahlul bait, tidak bisa sahabat dikiaske, beda memang. Ya berarti enggak usah, tidak masalah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wasallam, enggak masalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam juga tidak masalah. Kiasan ada yang mengatakan kias, ada yang mengatakan tidak ada yang bisa dikiaskan sama ahlul bait, sahabat meskipun tanpa mengurangi derajat fadilah para sahabat. Walil Baihaqi, dan menurut riwayat Al-Baihaqi an Ibni Abbas min radhiyallahu anhuma qala, Imam Baihaqi dari jalur Ibnu Abbas, bukan dari Sayyidina Hasan, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, ngajari Nabi. Nad'u bihi fil qunut, yang kita baca ketika doa kunut, min salatis subhi, dari salat subuh. Tapi tidak diterangkan lafaz yang diajarkan Nabi. Imam Syafi'i mengikutkan doa yang diriwayat ke Imam Hasan, itulah doa kunut yang dipakai ketika salat subuh. Doa kunut tempatnya di salat subuh menurut Imam Syafi'i. Kita lewati pro kontra antara yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, ada semua, sudah kita bahas. Cuma selain sholat subuh, doa kunut tempatnya di sholat witir. Menurut pendapat yang masyhur, kalau tidak salah itu ijma', itu di separuh terakhir bulan Ramadan ketika sholat witir, di separuh terakhir bulan Ramadan dalam sholat witir, nggak ada khilaf kelihatannya. 16 Ramadan sampai akhir Ramadan witire tambah kunut, pendapat yang ijma' kalau tidak salah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan semua malam Ramadan ketika sholat witir, wallahu alam, tadi ijma' apa masyhur ya, dicek lagi nanti. Kalau tidak ijma' ya pendapat yang masyhur di separuh terakhir bulan Ramadan dalam sholat witire. Ada yang mengatakan semua malam di bulan Ramadan sholat witire sudah boleh sunnah, sudah disunnahkan doa kunut. Tanggal 1 Ramadan sudah mulai boleh sunnah mengamalkan doa kunut dalam sholat witire. Dalam pendapat yang lainnya lagi, setiap malam meskipun tidak Ramadan, sholat witir doa kunut. Itu pendapatnya para ulama. Dan saya senang tiap malam. Soalnya entah ini Ramadan, ini panjang umur, doa kunut bagusnya gitu doanya. Hajatnya sangat butuh kita. Ya sholat subuh ada, tapi kan kalau ada momen yang pendapat yang kita tahu, kalian bukaan Al-Adhkarun Nawawi. Al-Adhkarun Nawawi ada keterangannya, pendapat yang masyhur, pendapat yang tidak masyhur bisa kalian lihat di Al-Adhkarun Nawawi. Sangat penting hajat-hajat yang kita minta di doa kunut dipernahke sama Allah Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, nalikane sujud ahadukum sapa salah sijine sira kabeh. Idza sajada, nalikane sujud ahadukum sapa salah sijine sira kabeh. Safa kebai. Fala yabruk, mangko aja jerum, nek kiai maknane jerum. Jerum iku artine
menurunkan, ya duduk lah, ketika berdiri terus duduk di bawah iku jerum. Nisbate onto, nah, nisbate kewan iku jerum, nisbate manusia ya duduk, manusia duduk lungguh. Fala yabruk mangko aja jerum, kama yabrukul ba'iru kaya olehen jerume onto. Wal yadha, nah, ini yang banyak dibahas. Wal yadha lan becik nyelehke sapa ahadukum yadaihi ing tangan lorone ahadukum qabla rukbataihi ing dalam sadurunge dengkul lorone ahadukum. Akhrajahu thalathatu, riwayatake hadis ats-tsalatsatu sapa imam telu. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Wa huwa utawi hadits Abu Hurairah aqwa. Iku luwih kuat. Apa hadits Abi Hurairah min haditsi Wa'il bin Hujr, saking hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Nah, terus apa? Terus Ra'aitun Nabi, langsung rawine rawine ana ya ana wa huwa aqwa min haditsi Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu titik ai wa huwa annahu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Nah, ditambahi wa huwa aqwa min haditsi Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu titik yes ai wa huwa annahu qala titik loro ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajad. Jadi hadis berikutnya ikulah hadis Wa'il bin Hujr yang diterangkan sebelumnya. Ra'aitun nabiyya, kata Wa'il bin Hujr, ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada nalikane sujud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a mongko nyelehake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi ing lutut kalihe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla yadaihi ing dalam sadurunge asta kalihe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan hadisnya, ajib ya. Akhrajahul arba'atu, riwayatake ing hadis sapa al arba'atu imam papat. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Fa inna lil awwali mongko sak temene ana keterangan iki ya. Ana. Fa inna lil awwali mongko sak temene iku tetep kedue hadis kang awal. Mongko iku saking fa inna lil awwali mongko sak temene iku tetep kedua hadis kang awal, yakni hadis Abu Hurairah. Syahidan ana syahid atau jalur kang dadi saksi, jalur lain yang jadi saksi. Min hadis Ibnu Umar, saking hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, lan nganggep sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wa sahhahahu lan nganggep sahih ing al-awwal, lan nganggep sahih sehingga 10 salam khalat 10 salam ya. 10 salam mana enggak?
10 salam. Ndak ono. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah lan nyahihake ing awal sapa Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Wa dzakarahu lan nutur ing al-awwal al-Bukhari sapa Imam Bukhari mu'allaqan hale dadi ta'liq. Mu'allaqan hale dadi ta'liq. Mauqufan hale hadis mauquf. Ini hadis Abu Hurairah sama Wa'il bin Hujr berlawanan. Walhasil kalian akan banyak lihat dua-duanya ikut dilakoni. Perkarane simpel, ndak serumit kunut yang sampai pro kontrane ikut dulu gencar. Ini perkarane cuma tangan dulu apa lutut dulu ketika sujud. Simpel. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kini, kalian kalau bahasa Arab biasanya hadis. Ahadukum yang banyak kita temui di dalam hadis atau bahasa Arab. Iku nek makna basa Jawa, maknane apa? Basa Jawa. Ahadukum maknane salah sijine sira kabeh. Misal iku kalian diomongi dalam bahasa Arab. Idza sajada ahadukum. Paham dengan Arabiah bahasa Arab ya. Iku maknane setiap satu orang dari masing-masing kalian semuanya iku diajak omong. Tapi nek maknane ahadukum bahasa Jawa, maknane ahadukum salah satu dari kalian semua, satu tok, enggak semua. Iku merubah kefahaman. Makanya hati-hati sekarang nek kita menerjemah, kalau ada hadis yang lafate ahadukum, meskipun dari guru-guru kita ketika maknani basa Jawa salah sijine sira kabeh, ikulah makna. Cuma kefahamannya jadi berbeda. Soalnya kalau yang dimaksud kayak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya nek basa Jawa sing kaya basa Jawa mau iku, sesungguhnya salah sijine sira kabeh. Ya, salah sijine sira kabeh. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dulu di perut ibunya loh. Semua dulu di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, semua bukan salah satu dari yang diajak bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalimat yang digunakan bahasa Arab dalam tata bahasa Arab itu ahadukum itu ya betul. Tapi kalau diterjemah salah sijine sira kabeh, tapi kefahamannya salah satu dari kalian semua itu salah satu, bukan semua, itu keliru. Keliru. Tapi masing-masing dari kalian semua, masing-masing dari setiap kalian semua. Ya semua berarti. Nek salah satu dari kalian semua, bukan semua. Kalian akan bisa paham ketika bedake ahadukum sama ahadun minkum. Kalau ahadukum salah sijine sira kabeh, nek ahadun minkum maknane apa? Salah sisi kang tetep saking sira kabeh. Kalau ahadukum salah seorang di antara kalian, nek ahadun minkum
Salah seorang di antara kalian. Nah, iki bedane. Kalau yang dimaksud salah seorang di antara kalian, salah seorang bukan semua, iku ahad min. Nah, tapi nek setiap diri kalian ahadukum, berarti semua, bukan salah satu. Hati-hati. Contohnya qauluhu ta'ala wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Wa in ahadun, dan jika salah satu orang, salah satu orang minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik, istajaraka, memohon perlindungan kepadamu wahai Nabi. Masing-masing dari setiap orang musyrik apa salah satu dari orang musyrik? Salah satu. Bukan semua orang musyrik minta perlindungan, tapi apabila ada salah seorang dari golongan orang-orang yang musyrik-musyrik, ada salah satu yang minta perlindungan kepadamu wahai Nabi, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka beri perlindungan sampai dia mendengarkan kalam Allah. Wa ablighu ma'manah. Tapi kalau wa in ahadukum itu dimaknai salah seorang, itu bisa merubah kefahaman. Ya contohnya, idza sajada ahadukum, kalau kalian salah satunya sujud, enggak kalian semua, yang kita sujud semua, ini yang diperintah semua. Contoh yang lebih kelihatan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Apakah salah seorang, apa semua? Semua. Makanya ahadukum saiki nek maknani hati-hati. Jangan dimaknai salah satu di antara, tapi setiap kalian. Berarti semua. Soalnya kita semua memang dikumpulkan di perut ibu kita itu 40 hari sebagai nutfah. Inna ahdakum. Betona inna ahad min. Nah, ini yang salah satu dari kalian, bukan semua. Wa in ahadum minal musyriki nastajaraka. Jadi kalian yang menerjemah, kok dalam hadis ada ahadukum, jangan kalian terjemah salah seorang di antara kalian, keliru. Tapi setiap diri kalian, semua. Paham ya? Jurusan Arabiyah, ya, paham? Itu mengganggu pikiran, sebetulnya lama. Sebetulnya Al-Fakir lama kepikiran. Kenapa kok maknanya itu ada yang aneh? Lama kepikiran. Soalnya kadang Al-Fakir menerjemah itu bahasa Indonesia, itu bingung. Ahadukum, salah seorang. Itu terpaksa ketika itu ya salah seorang. Memang ketika itu belum ketemu. Ya ketemu nih. Ketika hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Semua kan, bukan salah seorang. Nah, ketemu lagi tambah jelas wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka. Nah, ini baru salah seorang, ahadun min. Tapi nah ahadukum, nah, itu jangan salah satu di antara, tapi setiap kalian. Berarti semua. Paham? Idza sajada ahadukum, ketika setiap orang dari kalian niku sujud. Lah saya iki ngono. Mau maknane aku apa basa Jawa? Salah seorang, salah siji. Piye nek basa Jawa? Saben-sabene sira kabeh saiki ngono ae dah. Kullukum yani. Kullu ahad minkum. Inna idza sajada ahadukum, nalikane sujud ahadukum sapa saben-sabene sira kabeh ngono ya. Ya,
Paham ya? Saben-saben sira kabeh ngono ae. Bahasa Indonesiane idza sajada ahadukum, jika setiap dari kalian, setiap orang dari kalian sujud, berarti semua, enggak salah satu tok. Ketika setiap orang dari kalian ikut sujud, fala yabruk, maka jangan deprok apa. Kalau yabruk itu dari berdiri ke duduk nisbate kaki 4, ya kewan. Biasanya onta, yabruk. Ketika salah seorang di antara kalian turun untuk sujud, nah gampangannya ngono. Idza sajada ahadukum, ketika setiap dari kalian, setiap orang dari kalian itu sujud, fala yabruk, maka jangan turun untuk sujud. Kama yabrukul ba'iru, seperti onta yang deprok. Deprok itu ya duduk. Nisbatnya tidur ya dalam keadaan duduk kayak gitu onta itu. Jangan seperti onta yang deprok kalau sujud. Berarti kita dilarang menyerupai hayawan ketika sholat. Dalam hadis ini kita dilarang menyerupai deproke onta ketika sujud. Sudah dilewati, kita juga pernah dilarang ketika sujud karena keril wurab koyok nutule manuk gagak. Sujud koyok manuk gagal nek nutul. Til til til. Sujude Allahu Akbar gak tumak ninah ya. Sujud sing nganteng tumak ninah. Aja koyok nutule manuk gagak kok manuk onta. Manuk gagak karena keril wurab kita dilarang sujud seperti burung gagak yang nutul tanpa tumak ninah. Kita juga dilarang iltifat kaltifatis ta'lab. Kita dilarang ketika sholat nolah-noleh seperti nolah-nolahe musang. Musang nolah-noleh. Sholat jangan nolah-noleh yang kayak musang. Tumak ninah yang anteng. Jangan noleh. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abd. Kita juga dilarang ke al-khailil pernah ketika salam kita dilarang menggerak-gerakkan tangan seperti burung, seperti buntute kuda. Lah kita dilarang assalamualaikum ketika salam. Dulu sahabat ketika awal-awalnya belajar salat, mereka ketika salam dari salat biasaan ketika salam itu menyapa itu gak cuma lesan sak tangan assalamualaikum. Akhirnya ketika salam sholat mereka juga praktek seperti adat assalamualaikum. Itu dilarang Nabi, jangan gerak ke tangan seperti buntute kuda. Buntute kuda kan gini-gini. Itu juga dilarang. Gerak-gerakan apa istilahnya? Walhasil kita dilarang menyerupai hayawan. Juga kita dilarang duduk ka'il kalab seperti duduknya anjing. Yaitu duduknya anjing itu huruf M. Kakinya keluar semua, pantatnya langsung di bumi, huruf M. Dilarang ka'il kalab. Atau dhira'i, jangan juga ketika sujud seperti anjing yang apa istilahnya? Kencing, ndak nempel ke, jangan. Nisbatnya laki-laki deh ya. Soalnya laki-laki itu ditopiahke sama Allah Ta'ala gagah meskipun sujud. Subhanallah, padahal sujud itu tawadhu, tawadhu. Tapi laki-laki gagah itu topiahnya. Laki-laki itu ini kemayu. Nek perempuan memang di
tertutup topiahnya, haya, meskipun ketika sujud sama Allah tetap ditopiahkan buat perempuan al-haya, tertutup. Juga ini juga dilarang ketika sujud, dilarang menyerupai hayawan. Kama yabrukul ba'ir, jangan jerum kalau sujud. Berarti kita habis dari i'tidal terus kan sujud. Iku jangan seperti jerume onto atau deproe onto. Kita paham. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kita enggak kepingin seperti jerume onto ketika kita sujud. Saiki ya apa sih carane onto nek jerum? Biar kita enggak seperti itu. Nah, ya kan? Paham ya? Sekarang kita akan taat. Tapi sekarang kita belum tahu onto nek jerum itu kayak apa. Diterangke. Jangan kalau sujud jangan jerum seperti jerume onto. Wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi, hendaknya perintah berarti meletakkan tangan sebelum lutut. Berarti mafhume kalau kita meletakkan tangan duluan sebelum lutut ketika sujud dari i'tidal, terus ketika turun Allahu Akbar sujud, caranya jangan menyerupai onto kalau jerum, tapi perintahnya hendaknya tangan diletakkan qabla rukbataih, tangan diletakkan sebelum lutut. Maka itulah cara yang mengkhilafin jerume onto. Diterangke sama hadisnya. Berarti ya, kita dalam hadis ini diperintah nek sujud tangan duluan, lutut belakangan. Wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi. Iso difahami ya caranya? Masa praktek maca? I'tidal sujud jangan seperti jerume onto. Caranya gimana? Diperintah. Berarti langsung iku mafhum mukhalafahin jerume onto. Tapi wal yadha' yadaih, tapi tangan duluan sebelum lutut. Nah, tangan duluan. Allahu Akbar baru lutut. Nah, ya. Paham ya? Gak praktek ya usah ya. Simple. Ya kan? Wis ana ning ngene bayangan, biasanya kalian nek sujud ya. Lutut duluan apa tangan duluan? Simple, tapi iki larangan. Jangan seperti jerume onto. Wal yadha', hendaknya tangan diletakkan qabla rukbataihi, tangan duluan sebelum lutut. Berarti tangan duluan ke bumi, baru lutut di bumi. Iku yang diperintahke. Akhrajahu tsalatsah. Ini diriwayatkan Imam 3. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Wa huwa aqwa min hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ini hadis lebih kuat ketimbang hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Yaitu hadits Wa'il bin Hujr sabatane ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika sujud. Wa'il bin Hujr sahabat, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, wada'a rukbataihi, meletakkan lututnya Nabi qabla yadaihi, sebelum tangan. Berlawanan enggak? Tadi kita diperintahkan dalam hadis hendaknya tangan duluan sebelum lutut. Pahami sik pikiranmu. Hendaknya tangan duluan sebelum lutut. Wes paham? Wes bayangke. Lah sekarang Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud meletakkan rukbataihi qabla yadaihi, lututnya sebelum tangan. Lutut dulu, bayangke sik ning hayalanmu. Lutut sik baru tangan. Berlawanan kan? Akhrajahul arba'ah. Ini diriwayatkan Imam 4, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Fa inna lil awwal syahidan min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Kata Imam Ibnu Hajar muallif Bulughul Maram, hadis yang awal punya syahid. Artinya syahid itu jalur yang lain yang menguatkan. Hadis yang awal berarti Abu Hurairah yang meletakkan tangan duluan sebelum lutut. Itu punya jalur lain yang mendukungnya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selain Abu Hurairah, ada Ibnu Umar juga meriwayatkan yang sama. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, hadis yang awal disahihkan Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahul Bukhari mu'allaqan, tapi diriwayatkan Imam Bukhari, bukan di sahih Bukhari, bukan, tapi di ta'liqnya Imam Bukhari. Derajatnya beda sama Sahihul Bukhari. Mu'allaqan itu bukan di Sahihul Bukhari, tapi mu'allaqan ta'liq, beda sama derajat Sahih Bukhari. Mauqufan, tapi hadisnya mauquf, enggak kuat lah buat hujjah. Cuma intinya ketika sujud ada hadis dua di Bulughul Maram yang isinya beda. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, yang awal punya syahid, walil awal fa inna lil awal syahidan min hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Imam Ibnu Hajar, yang lebih kuat hadis yang awal, yaitu tangan duluan sebelum lutut. Milih. Nah, sebetulnya orang yang ndak ngaji hadis ya sak kecekele sujud hasil, pokok sujudnya sah-sah. Cuma bagi yang sekarang ngaji itu pilihan, mau lutut duluan apa tangan duluan, itu betul-betul pilihan, milih. Tapi yang manapun ada dalile, dan ulama khilaf, dan sampai sekarang bahkan mereka itu sampai melihat unta kalau jerum janjane piye, itu sampai mereka melihat. Nah, kita jangan kayak itu. Dan itu pun hasilnya khilaf setelah melihat unta ketika jerum. Subhanallah. Soalnya pertama, kenapa khilafnya berkepanjangan? Soalnya ada yang mengatakan bahwa wal yadha yadaihi qabla rukbatih, yang di hadis Abu Hurairah seperti dhahire wal yadha rukbataihi wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, meletakkan tangan duluan sebelum lutut. Ikulah dhahire, ikulah yang dipraktekkan sama orang yang menggunakan hadis itu Abu Hurairah. Tangan dulu sebelum lutut seperti di hadis Abu Hurairah. Ada yang kontra mengatakan hadis Abu Hurairah tidak ada tambahan wal yadha yadaihi qabla rukbataih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari rawi. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini versi yang kontra dengan Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Bagi yang kontra mengatakan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma bersabda idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, titik. Kalimat wal yadha yadaihi qabla rukbatih tambahan dari rawi. Dan itu pun andaikan dari Nabi ada indikasi munqalab, lafaz yang terbalik dari rawi, lafaznya kewalik dari rawi, dan itu manusia sangat biasa kewalik-walik ketika mengucapkan wal yadha yadaihi qabla rukbatih, padahal yang betul menurut mereka wal yadha rukbatih qabla yadaihi. Walhasil ada ada bantahan-bantahan dari yang pro sama yang kontra. Walhasil bingung wis kalian mengikuti khilafnya mereka. Sampai sekarang para ulama-ulama ketika membahas hadis Bulughul Maram ketika ini, ada yang mengatakan ini yang kuat, ada yang mengatakan Wa'il bin Hujr yang kuat. Sampai sekarang khilaf, tetap bingung. Saya ikut guru saya, guru saya sholatnya mengikuti hadis Abu Hurairah, yaitu
Ketika sujud, saya lihat guru saya, yaitu Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu. Iku tangan dulu, ketika sujud tangan dulu, baru kemudian lutut. Dah ikut Habib Umar aja deh. Kalau ikut khilaf ya apa bingung kita. Ada yang ini, ada yang itu, dan semuanya kuat. Walhasil semuanya kuat. Yang mengatakan pro ini ya kuat, yang mengatakan pro itu ya kuat. Ya wis, saya mengikuti guru saya. Ketika sujud tangan duluan, baru setelah itu lutut. Simpel sebetulnya, meletakkan tangan duluan apa lutut duluan itu simpel. Cuma bagi sebagian orang yang tidak mahabbah atau orang yang benci sama Islam atau yang rodok-rodok liberal, cuma ngono itu tidak perlu dikhilaf kayak lo. Itu justru bentuk khilaf yang sampai gitu itu bentuk perhatian besar mereka kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan sujud yang menyerupai jerume onto. Biarkan khilafnya tetap ada, ojo dipadakno kabeh, justru itu khazanah. Ojo dikon padha kabeh, boleh khilaf, wong punya sandaran semua. Cuma itu loh, orang yang besar kecintaannya, perhatiannya sama Nabi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan seperti itu. Meskipun terimane tangan sing penting sujud hasil, ndak, tetap tangan dulu apa lutut dulu dadi bahasan tetap. Soalnya mereka sangat perhatian sama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan dari Nabi. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Nabi melarang dan mereka betul-betul menjauhi. Nah, itu makanya dibahas sampai gitu. Walhasil kalau orang ittiba Nabi, kalau orang kepingin ittiba Nabi, meskipun dalam hal meletakkan tangan apa lutut duluan, kalau diniati ittiba pahala. Tapi kalau tidak ada niat ittiba, wa inna likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan dikasih sesuai niatnya. Enggak ada niat ittiba, ya tidak ada pahala. Tapi niatnya kok ittiba, meskipun terimane tangan duluan, atau nisbatnya memilih yang Wa'il bin Hujr lutut duluan, diniati ittiba, ada pahala ittiba, bukan pahala meletakkannya, pahala ittibanya. Orang tidur madhep kanan, soalnya memang dia madhep kiri itu pegel, akhirnya madhep kanan. Ya enggak ada pahala nih, wong tidur madhep kanan, madhep kiri, wong tidur pahala. Tapi nek tidur madhep kanan niate ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, soalnya Nabi kalau tidur menghadap kanan, masih tidur menghadap kanan pahala. Diniati ittiba, bukan tidure, ittibae. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Makanya orang alim dia bisa niat di semua yang mubah-mubah, meskipun tidur madhep kanan, wala meletakkan tangan apa lutut duluan, makan tangan kanan. Kalau tidak ada unsur ittiba, ya gulam kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Akhirnya memang setiap makan mengamalkan ittiba, setiap makan pahala. Tapi nek gak ngaji, kebiasaannya kanan, ya gak ada pahala memang. Gak ada niat ittiba. Cuma gak salah gitu kalau dia memakai tangan kanan. Tapi tanpa niat ittiba, ya tidak ada niat ibadah, padahal makan. Itu loh yang bisa diambil keberkahan dari niat ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kitab Risalatul Mudzakarah.